Itu apa aku? Oke, teman-teman. Nah, Pagi ini atau siang ini Dr. Ismon kembali mendatangi UGM, khususnya di Fakultas Kehutanan. Teman-teman bisa lihat langsung seperti inilah kondisi Fakultas Kehutanan di gedung utama. nih ya. Nah, ini masih Oke, ada pegang. kegiatan wisuda. Ini biar ku apa? Pegang itu. Lama Baca ya. komentar. Banyak orang foto-foto untuk kegiatan wisuda nih. Tur juga. Oke, Bang, itu pemirsa. bajunya keren juga, Bang. Ya? Kaosnya. Ini kaosnya apa nih? Berani jujur. Apa nih? Apa tulisannya? Berani jujur. Ininya Forum Tanah Air. Forum Tanah Air ya, dikasih kemarin. Ya, jadi kita harus hargai dong, gitu ya kan. Wih, punya saya sudah 1 watching. Indra masuk, Sumsel hadir. Oh, Sumsel hadir. Ya, ini sekarang ada wisuda, nggak tahu wisuda pasca sarjana atau wisuda apa ya? Kalau wisuda reguler Maret kemarin, Bang. Oh ya. Mei. Oh. Oke, pemirsa, kita di sini katanya Bang Effendi Ghazali itu katanya sudah open public skripsinya Pak Jokowi. Ya, kita ingin inilah nanti aja itu. Memeriksa kembali di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Lalu nanti kita ke fakultas-fakultas lain, ya, di perpustakaan fakultas-fakultas di sekitar UGM untuk melihat, ya, apakah masih ada koleksi skripsi tahun 1985-an sampai awal 1990-an. Kita akan lihat teknologi yang dipakai pada skripsi-skripsi tersebut. Apakah masih mesin ketik, ya, seperti analisa saya, atau memang sudah ada yang modern seperti punyanya Pak Jokowi dan teman-temannya, kan begitu kan? Gitu aja. Kalau berarti hari ini ada relevansi sama yang kemarin Abang datang ke Polda nggak, Bang? Untuk Ada soal dong, lapor. kan ke Polda kemarin saya melaporkan Joko Widodo dan Rektor UGM, Profesor Ova Emilia atas dugaan skripsi palsu. Karena di situ, ya, kami duga ada reproduksi lembar-lembar pengesahan skripsi, bukan hanya punya Joko Widodo, tetapi sejumlah mahasiswa atas nama Sigit Hadwirnarto, itu adalah profesor di Universitas Mula Warman atau apa ya? Ya, Mula Warman, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, dan mantan dirjen juga itu Sigit Hadwirnarto. Masa lembar pengesahan skripsinya di UGM itu kosong, ya, kosong tanpa tanda tangan dekan, penguji, pembimbing, dan dicetak dengan teknologi printer yang sudah canggih yang belum ada tahun 1985. Oh, ini ada komentar dari atas nama Kapiten, katanya saya siap menghantarkan Abang ke rumah Pak Hasanus Simon. Hasanus Simon, oke. Ya, ke Pak Hasanus Simon, karena kami duga ada juga manipulasi, ya, tanda tangan dari Pak Insinyur Hasanus Simon SU. Jadi di Saminuddin Barorito itu tanda tangannya berbeda dengan mahasiswa lainnya. Tanda tangan pembimbing itu, Insinyur Hasanus Simon. Itu diberikan, lembar skripsinya itu ditunjukkan oleh Saminuddin Barorito pada tanggal 15 April 2025 di depan 2 wakil rektor UGM, salah satunya Profesor Wening, ya. Dan isinya cuma 1 tanda tangan aja itu. Sudah tulisannya dipertahankan di depan tesis, udah gitu tanda tangannya cuma 1, Insinyur Hasanus Simon. Dan ternyata itu berbeda dengan, ya, tanda tangan Insinyur Hasanus Simon berbeda dengan di skripsi orang lain. Jadi di UGM, ya, kami duga ada makhluk-makhluk atau oknum-oknum yang mencoba untuk merekayasa, memanipulasi lembar-lembar pengesahan skripsi. Oh ya, Bang. Ya. Ini kan ada netizen itu suka menginformasikan atau memberikan bocoran. Kemana kontaknya mereka ingin langsung berkomunikasi sama Abang? Kemana? Lewat apa? Lewat Balige, langsung aja Balige Academy, huruf kecil, tanpa ada spasi, tanpa ada garis hubung, underscore, langsung aja Balige Academy @gmail.com. Kalian bisa menghubungi saya
memberikan informasi yang berharga, dan juga tadi ada yang ingin mengantarkan kita ke rumahnya Pak Insinyur Hasanusimon SU, ya, karena kok bisa tanda tangannya di dua skripsi berbeda, orang yang sama itu berbeda sama sekali loh. Gitu, ya. Berarti hari ini kedatangan Abang ke Fakultas Kehutanan, khususnya ke perpustakaan, dalam rangka penerusan atau pencarian fakta lapangan gitu ya, Pak? Iya dong. Dari kita nanti ke Fakultas Kehutanan UGM, perpustakaannya, lanjut ke perpustakaan fakultas lain di lingkungan UGM, dan mungkin bisa jadi kalau ada waktu nanti kita ke UII, Jalan Kaliurang sana, karena UII, Universitas Islam Indonesia, adalah universitas yang lebih tua daripada UGM. Oh, iya. Kita lihat perpustakaannya di sana, apakah masih ada koleksi skripsi tahun 1985-an sampai 1990-an awal, dan kita akan periksa teknologi yang digunakan, ya, karena itulah basis laporan kita kemarin ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke? Siap. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan lain dari pemirsa? Kalau pertanyaan ini agak sedikit nyinyir, jangan besok-besok ketua RT-nya juga didatengin sama Bang Rismon, katanya gitu. Nggak usah dibaca lah yang nyinyir-nyinyir. Oke, sudah ada yang nonton di Bali Academy, Langkah Update. Semangat. Semangat, Bang. Surabaya hadir, Kalimantan Timur hadir. Kan kemarin dikatakan oleh Bang Effendi Ghazali, oke, sekarang sudah buka, ayo kita periksa rame-rame. Katanya skripsi Joko Widodo sudah dibuka, terbuka untuk umum. Ya, kita periksa benar tidaknya, ya kan? Ya. Gitu. Kan ada teman-teman juga, netizen juga mengatakan, Bang, sudah dibuka untuk umum katanya, gitu, ya kan? Oke. Ya. Saya bantu nih wartawannya. Nah, teman-teman bisa lihat juga nih di sini ramai masih. Oke. Ada acara wisuda. Ada acara wisuda. Acara wisuda, ya? Ya. Oke, kita lanjutkan. Nih ya, lihat ini kaos saya nih, tuh keren kan? Dikasih Bu Ana, ya kan? Forum Tanah Air nih. Oke, kita lihat saudara, benar nggak sudah sudah open public? Kita tanyakan aja. Kalau nggak nanti kita minta aja diperiksa ETD-nya, Electronic Thesis and Dissertation. Itu biasa, itu mencari kebenaran tuh ditolak biasa. Apa sih? Ya, sepanjang kita masih di Jogja, minggu depan kita balik dulu, ya kan? Tertunda terus. Nih, Faculty of Forestry. Ya, we walk the talk, not only talk the talk, ya. Bukan, perpustakaan sini. Kehutanan. Benar nggak ada lembar pengesahan penguji di skripsinya itu? Karena pada saat 15 April kan nggak ada itu, ya. Skripsi yang ditunjukkan oleh Dekan UGM, Dekan Fakultas Kehutanan UGM itu kan Dr. Sigit Sunarta, katanya, ya memang nggak ada lembar pengesahan penguji, ya kan? Ya cuma itu aja, satu lembar cuma pembimbing, ya kan? Dan itu di print sangat modern. Ya kan, oleh karena itu ya tidak ada salahnya Profesor Sofyan Effendi kemarin mengatakan, ya memang beliau menanyakan ke petugas, nggak tahu petugas perpustakaan atau petugas apa yang ditanyakan oleh Profesor Sofyan Effendi, dan dikatakan memang skripsinya belum diuji, tidak diuji. Kalau tidak diuji skripsi ya nggak mungkin dapat ijazah. Ya kan, kita berbicara ini presiden 10 tahun loh. Bayangkan presiden 10 tahun tetapi kok begini gitu loh. Kalau dia orang biasa ya nggak apa-apa. Nggak bakal sesibuk ini ya, Bang. Ngapain? Ini kan terkait dengan sejarah Indonesia gitu loh. Ya, ini dia. Kita datangi lagi, benar nggak gitu loh. Mengkonfirmasi, ya kan? Kemarin di sini sempat putus. Oke, di sini perpustakaannya, ya. Wah, balik lagi. Bang. Apa ini? Lagi Lagi rekonstruksi loh. Loh, katanya lagi udah diperbaiki. publis. Loh, Tanya dong siapa aja. loh. Permisi.
Loh, di mana nih? Perpustakaannya kosong. Loh, Itu ada abang. permisi. Pak, lo ini lagi diperbaiki, Pak. Ini bapaknya ini. Bapak tukang. Permisi, mana bapaknya? Ini kan. Oh, sejak kapan ini Pak direnovasi? Bapaknya? Baru masuk? Oh, katanya 2 mingguan. Oh, setelah kedatangan kita kemarin ya. Oke deh Pak, petugasnya nggak ada? Petugas perpustakaannya nggak ada? Oh, koleksinya kemana? Oh, sebelah sini. Coba kita lihat. Oh, ini orangnya. Permisi Pak. Oh, ini bapaknya lagi. Ya, ketemu lagi kita. Mari. Ini koleksinya Pak. Sini aja Pak. Debu situ Pak. Oh, oke. Copot Pak. Di sana yang buka. Di mana? Di depan. Oh, pindah. Oh, bentar Pak. Kemarin katanya di media dikatakan katanya skripsi Pak Jokowi itu katanya Bang Effendi Ghazali katanya ini terbuka untuk umum skripsinya Pak Joko Widodo, benar nggak itu Pak? Di itu. Ini, Pak? Di ETD, ya, di ETD kan? Oh, cuma ETD aja. ETD. Oh, jadi bukan fisiknya, bentuk analognya. Bukan. Oh, jadi cuma ETD-nya aja. Iya. Oh, kirain Kirain itu. Enggak. bukan terbuka untuk umum untuk analognya. Enggak, kalau yang itu enggak. Yang ETD. Terus skripsi yang lain-lain di mana? Masih tetap diamankan? Iya. Masih diamankan? Pendidikan apa namanya dari Di Polda? Nah, Oh, diamankan oleh Polda. Info Oh, jadi ETD. maaf, Dari boleh, bentuk. nggak boleh live ya. Kok nggak boleh live sih, Pak? Ini saya, wajah saya aja lah. Ya. Udah kenal Pak. Oke, Pak. Oh. Asma Budi ini yang Oh, udah ada. Kalau saya nggak Pak, bentar Pak. Di mana sekarang koleksinya? Mau Pindah. membuktikan Oh, ke masyarakat depan. nanya, iya. saya nggak ngerti. Lo tadi katanya di depan jadinya dibuka. Oh iya, pelayanan kita. Oh. Pelayanan kita perpustakaan sementara di sana. Oh, jadi ini rekonstruksinya baru-baru saja. Setelah pertemuan kita itu ya langsung dibongkar. Oh, kalau udah lama, hanya pelakannya pas liburan. Pelaksanaannya kemarin ya kan? Oh, tuh bapaknya langsung pergi ya kan? Oh, pas liburan gitu Pak. Terus, Pak, Ya. coba tunjukkan sama kita ETD-nya katanya terbuka untuk umum. Nggak boleh. ETD pun nggak boleh? Nggak Kok boleh. diumumkan di TV? Nggak boleh. ETD-nya pun nggak boleh? Electronic thesis dalam bentuk komputer itu loh? Kalau inginannya coba nanti langsung ke apa? Humasnya aja Pak. Jadi biar nanti kita nggak. Bukan humas perpustakaan. Sudah diumumkan di televisi. Iya katanya di televisi dikatakan dapat dilihat oleh publik. Langsung ke dekanat aja Pak. Oh, doi kan sudah kemarin kita tunggu hampir 2 jam juga nggak mau ketemu, Pak. Saya nggak tahu. Oh, alah, ternyata pemirsa Apa yang dibilang? di rumah apa yang ada di media sosial atau apa itu katanya Bang Effendi Ghazali ternyata bukan open Jadi, public ya. harus ke Itu humas. mungkin sindiran aja mungkin oleh Bang Effendi Ghazali. Oke, pemirsa, kita ayo ke UGM sama-sama. Lah ternyata kondisinya begini nih, perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Ya kan? Ya begini, udah dibongkar ya. Udah direnovasi. Oke lah kalau begitu kita berangkat ke fakultas lain aja ya. Nah, ya. Fakultas apa namanya? Nah, ini sudah direnovasi katanya. Ya. Library. Ya. Bahkan dalam bentuk elektronik thesis and dissertation saja ETD juga kita nggak bisa akses ya. Tadi minta akses saja nggak boleh karena harus anggota. Ya. Tapi ya sama aja dengan hasil yang pernah saya lihat electronic thesis and dissertation yaitu tidak ada lembar pengesahan penguji. Jadi ya sama saja ketertutupan UGM inilah yang menambah
kecurigaan publik ya. Oke, lanjut kita ke perpustakaan Fakultas lain. fakultas lain aja lah. Ya, kayaknya Fakultas Kehutanan ini sudah sangat tertutup untuk publik. Ya, kok takut sekali. Kalau benar Joko Widodo lulusan dari sini ya harusnya dipajang prasasti di sini. Ya, dipertunjukkan kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM melahirkan seorang alumni bernama Joko Widodo. Ya kan? Ditaruh prasasti seperti Dr. Muhammad Atta ya kan. Kacau ya. Oke. Mbak, permisi Mbak. Yang itu fakultas apa Mbak? Ekonomi ya? Oh, bukan orang sini, bukan masuk sini. Oke lah, kita ke perpustakaan lain. Siapa tahu iseng-iseng dapat yang 1985-an, ya kan? Sudah ada pemirsa yang mengikuti kita, ya kan? Sudah. Oke pemirsa, ini kita ke tetangga ya, fakultas tetangga. Saya lupa dulu nih fakultas apa sih, ekonomi atau apa namanya, fakultas hukum. Oh iya. Permisi Pak, ini fakultas apa Pak ya? Ini teknologi pertanian. Teknologi pertanian. Oh, perpustakaannya ada nggak Pak? Di mana Pak? Ada lantai 4. Lantai 4? Ya. Oh, dari mana naiknya Pak? Itu Oh, itu? gedung yang baru itu. Oh, Buka kan Pak ya? Sana, yang tinggi nih? belakangnya ini. Oh, belakangnya ini berarti Ya. masuk sana? Itu. Oh, Ada gedung masuk. oh ya, Fakultas Teknologi Pertanian. Oke Pak, makasih Pak. Kita lihat dulu. Teknologi pertanian. Tapi nggak tahu ya, Fakultas Teknologi Pertanian itu 1985 sudah buka belum ya? Kalau nggak kita ke Fakultas Hukum. Ya, tetangganya lagi sana. Fakultas Hukum kan itu yang kuliahnya masih di Keraton. Oh iya ya. Fakultas Hukum aja kita. Iya. Oh iya, Mbak permisi. Fakultas Hukum bisa ya jalan sini? Iya. Kalau hukum ke sebelah sana, Pak. Oh ke sana ya? Iya. Oke deh. Sebelah sana nanti kan ada pertanian belok kanan. Nah, ini Oh nanti iyalah. tembus hukum. Ini teknologi pertanian ya? Jadi kayaknya baru berdiri. Tahun 85 udah berdiri belum? Tahun berapa? Nggak tahu ya. Kurang tahu. Nggak tahu. Sejarah fakultasnya nggak paham. 59. Udah buka. Udah. Buka. Tahun 59 berdirinya UGM. Maksud saya disnatalisnya aja sudah 59. Itu 59 itu berdirinya UGM. Fakultas Teknologi Pertanian belum tentu ada, tapi yang tua itu hukum. Ayolah kita ke Fakultas Hukum aja. Makasih, Mas, Mbak. Oke, pemirsa, kita dari Fakultas Teknologi Pertanian, kita jalan aja ke Fakultas Hukum. Ya, di sana itu Fakultas Kehutanan, dan ternyata bukannya open public ya, ternyata ada renovasi total. Buru-buru open public. Boro-boro open public. Aduh ya bak, para termul ini ya. Kalau termul itu punya hati nurani sedikit aja. Kalau benar Joko Widodo itu lulus Fakultas Kehutanan UGM, semua pasti terbuka dan semua pasti mengakui kan? Ya kan? Bukan keyakinan Profesor Ova Emilia, Rektor UGM yang tersandera kasus gagal bayar 29 miliar. Ya kacau lah kalau kita cuma mendengarkan orang semacam itu ya kan. Oke. Oh sana, ayo. Capek nggak ini para wartawan? Jurnalis Sentana ini. Udah dipakai belum itunya? Oh udah. Awas. Oke. Tapi nanti malam langsung renges ya. Ngorok. Apa pertanyaan? Gedungnya tinggi loh. Apa? Oh ini masih Fakultas Teknologi Pertanian. Belum. Ini kayaknya masjidnya ya. Masjid. Atau apanya? Apanya namanya Yan? Kalau yang kecil? Musola. Oke pemirsa, kita sudah ada di dekat Fakultas Hukum sebelah sana. Iya. Itu kan fakultas masih gedung FTP UGM. dekanatnya itu. Fakultas Teknologi Pertanian. Saya yakin kayaknya masih udah berdiri belum ya?
Teknologi pertanian. Apa tanya dulu kita ke Fakultas Teknologi Pertanian. Tapi yang yakin aja lah, yang paling tua Fakultas Hukum, ya. Iya. Karena tujuannya sedang mencari skripsi tahun 85-an ya Bang ya. Gitu loh. Mau melihat Karena kita teknologinya. tidak ada akses di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, kita coba di fakultas lain yang lebih terbuka, ya kan? Oke. Gitu loh. Oke, dari mana nih jalannya? Awas. Oh, sana. Visipol. Nah, sana. Visipol juga paling tua ya, Visipol Hukum dan Ekonomi ya, di Keraton itu. Ibu nggak bisa lewat. Ini bisa? Lompat. Yuk, naik, lompat. Wih, keren. Oh, kita ke Visipol aja dulu. Perpustakaan Visipol. Visipol juga paling tua. Hukum, Visipol, dan Ekonomi. Oke, ke Visipol tuh. Visipol. Permisi, Pak. Permisi. Perpustakaan Visipol di mana, Pak ya? Perpustakaan. Perpustakaan barat jalan. Dari sini ke? Dari sini ke barat. Ke barat, terus? Barat nanti ada tulisan perpustakaan. Oh, ini aja lurus? Iya. Oh ya. Jalan Oke, makasih Pak. Ayo ke sana kita. Welcome to Visipol. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kalau nggak salah di sini Pratikno pernah jadi dekan ya, sebelum menjadi rektor. Ya, kampusnya apa namanya? Pak Sofian Effendi juga, kalau nggak salah. Pak Amin Rais, Profesor Amin Rais dan Profesor Sofian Effendi. Awas. Nah, kita tinjau dua aja lah di sini. Perpustakaan Visipol yang paling tua dan Hukum. Awas. Banyak akses di sana, banyak syarat. Di sini lebih lengkap dong di fakultas. Oke, pemirsa. Katanya di barat gedung ini. Berarti sana, barat. Awas. Awas. Bingung cari parkir kayaknya. Oh. Oke. Enggak, ini mandiri ya? Hah? Bank ya? Bank Mandiri. Oke, mana ini? Perpustakaan. Oh, ada acara wisuda. Ada ya kan? wisuda Bang. Permisi Mas, perpustakaannya di mana? perpustakaan. Perpustakaan Visipol. Kalau Visipol kurang tahu ya. Kayak di atas. Oh, Kotanya ke Kampung sini ada. oh ya deh. Aduh, ada musik ya. Takutnya kena. Oh iya, tanya deh bapaknya. Permisi Pak. Perpustakaan Visipol di mana Pak ya? Waduh, saya juga nggak tahu ya. Oh Bapak. Oh, wisuda juga ya? Menghadiri wisuda nih. Oh, menghadiri wisuda. Oh ya ya ya. Ini Mana ada kita? mas UGM. Seragam. Kita tinggal di tempat ini ada Iya. Oh, sana kayaknya. Awas, awas, awas. Lompat.
Awas. Sana kayaknya perpustakaan apa? Pasar Sarjana ya? Ternyata kita kayaknya salah datang, ada wisuda. Besok kita datang lagi deh. Lagi ada keributan wisuda, musik-musik. Pas momennya lagi wisuda. Ya. Tapi besok kita bisa datang lagi kalau kita masih ada di Jogja. Oke, pemirsa. Ini perpustakaan apa nih, Bang? Ini Perpustakaan pusat kali, Bang. Universitas Gajah Mada. Sini, Mas. Permisi, Mas. Perpustakaannya depannya di mana ya? Lupa saya. Oh, sana ya. Ya, makasih ya. Ya, saudara, kebetulan sekarang masih ada acara wisuda ya. Ini tanggal 22 ya. Biasanya kalau kami dulu tanggal 19. Ya. Sesuai dengan ulang tahunnya UGM. Dies Natalis. 19 Desember 1959. Sini perpustakaan. Nih. Ini perpustakaan dan arsip Universitas Gajah Mada. Ada pertanyaan? Nggak ada kan? Kalau kita ke Fakultas Ilmu Sosial ternyata masih ada musik-musik di sana. Betul. Kurang nyaman juga untuk pemirsa, ya kan? Oke, kita tanya aja ya langsung ya. Buka itu. Buka. Ini buka. Ya. Aplikasi di sini. Di Bu, saya alumni UGM. Di sini ada nggak koleksi skripsi atau tesis tahun 85-an, 80-an? Nggak usah, jurusan apapun, fakultas apapun, yang penting tahun 80-an sama awal 90-an ada? Oh, ETD, Electronic Thesis and Dissertation. Terus yang nggak, yang analog ada nggak, Mbak? Oh, jadi sudah digitalisasi. Nggak ada satu skripsi yang fisik gitu, fisiknya? Kemungkinan masih ada. Di mana, Mbak, kita bisa akses? Untuk koleksi skripsi dan apanya di mana? Di lantai berapa? Oh, iya, iya. Tadi ada wisuda, acara wisuda, jadi agak mengganggu. Siapa tahu ditempatkan di sini juga. Karena waktu kami lulus itu kan semua dibagi kan, jurusan, fakultas, dan universitas. Skripsi-skripsi itu kan kalau nggak salah kami mengumpulkan 5 itu. Sampai ke perpustakaan wilayah Jogja juga dikasih. Ya. Ditunggu aja Mbak, Pak petugasnya. Ya. Ya pemirsa, ini kemungkinan masih ada koleksinya karena memang pada saat kami lulus ya tahun 98 saya lulus juga. Banyak kali saudara mau santai aja kok. Aduh. Ya, karena pada saat mahasiswa UGM lulus ya tahun 90-an saya yakin tahun-tahun sebelum maupun sesudahnya itu diwajibkan untuk memberikan 5 eksemplar
ya, skripsi. Yang pertama ke perpustakaan jurusan, yang kedua perpustakaan fakultas, yang ketiga perpustakaan universitas, yang keempat perpustakaan wilayah, dan yang kelima apa kemana gitu loh ya. Jadi ada 5 yang kami kumpulkan. Yang keenam untuk koleksi pribadi. Kita tunggu aja, katanya ada, masih ada ya. Ini lihat ini, keringat saya kan. Oke. Ada pertanyaan dari netizen? Iya dong, harus terbuka. Tadi kita ke Fakultas Kehutanan ternyata sedang direnov. Katanya Bang Effendi Ghazali, ayo pemirsa kita lomba-lomba ke ini. Gimana? Kita cek ternyata sedang direnovasi. Di mana? Difotoin oleh? Oh, ya nggak apa-apa lah, orang kita datang baik-baik bukan untuk mencuri kok. Ya kan, yang penting kan kita kan bukan untuk mencuri gitu loh. Iya. Kita kan izin. Apalagi saya juga alumni loh, pegang kartu keagama. Kalian jangan ngejek, ini tiap hari di laundry nih. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Ya, kalau agak lain cuekin aja lah. Ini untuk kebutuhan riset, penelitian. Bukan ETD, Mbak. Bagian ETD ya. Oh, sampai jam 1. Ini jam berapa sih? Udah jam 1 kan? Jam 1 kurang seperempat. Jam 1 kurang seperempat. Oh, masih jam 1 kurang seperempat ya. Oh, jadi sampai jam 1, Mbak. Istirahat ya? Oh, iya deh. Apa? Kita tunggu, kami tunggu di luar. Itu koleksinya di lantai berapa sih, Mbak? Lombanya petugas ini loh. Soalnya kan nggak cuma skripsi 19 sekarang 80-an sampai 90-an. Oh, sampai 2000-an Sampai ya. itu didigitasi dan kemungkinan didigitasi itu ada yang dimusnahkan dengan lain. Oh, setelah didigitalisasi bisa jadi dimusnahkan ya. Oh, karena ya. Jadi nunggu itu Oh. banyak udah didigitasi soalnya. Iya, jadi kebanyakan saudara sudah didigitalisasi, kata mbaknya petugas. Kemungkinan juga sudah dihanguskan gitu loh, ya. Enggak semuanya, tetapi ada kemungkinan masih ada ya, Mbak. Masih ada yang tersisa, yang belum mungkin semua, mungkin sebagian dihanguskan. Katanya Bang Effendi Ghazali mau ke sini tanggal 24 mau membuktikan. Bang Effendi Ghazali berarti besok dong. Iya. Tadi saya lihat sedang direnovasi. Mudah-mudahan Bang Effendi Ghazali nonton. Jadi nanti nggak kecelik ke Fakultas Kehutanan UGM sedang ada direnovasi. Udah beli tiket, ya nggak apa-apa lah. Nanti kita jalan-jalan ke Ketoyan. Nanti saya ajak ke Ketoyan Bang Effendi Ghazali. Gile kata Tanjung. Karya ini aku kok dikatakan. Iya, padahal itu karya analog kan yang original ya. Artinya, enggak, bahkan apa pintu geser itu, set gitu, robot lah kan itu, geser-geser gitu, tetap dipelihara. Karena itu kan bukti eksistensi seseorang pernah belajar di sini. Kalau udah dalam bentuk digital kan gampang dihapus, gampang diapa-apain, ya kan namanya aja versi digital. Ya, tapi kan kalau versi analog itu kan
bahwa di situ adalah kertas yang memang dipersiapkan oleh mahasiswa yang bersangkutan yang pernah menempuh studi di sini, itu kan apa ya, menurut saya ya menghargai orang yang pernah kuliah di sini. Saya orang komputer, saya orang digital, tapi digital itu janganlah kita kultuskan sebagai sebuah proses baku yang seolah-olah versi analog itu tidak penting gitu. Saya orang komputer, tapi saya masih menghargai yang namanya bukti-bukti akademik seseorang yang analog, terutama skripsi, karena skripsi adalah perjuangan terakhir dari seorang mahasiswa sehingga bisa dikatakan memenuhi proses akademik atau menyelesaikan proses akademik di Universitas Gadjah Mada gitu. Jadi oleh karena itu ya sebaiknya masih ada lah, dan saya tidak setuju sih kalau satu pun dimusnahkan dengan alasan keterbatasan ruangan gitu. Tinggal dibangun aja gedung perpustakaan arsip yang besar, dan disitulah semua hasil-hasil karya akademik dari semua sivitas akademika yang telah menyelesaikan proses akademiknya di UGM. Itu bagian dari sejarah juga sih menurut saya. Jadi untuk menteri sekarang ya, menteri Saintek dan Saintek pendidikan tinggi dan Saintek, ya hargailah pemikiran atau hasil pemikiran dari anak-anak bangsa, ya jadikan produk-produk akademik, skripsi, tesis dan disertasi dari anak-anak bangsa. Ya bangun aja perpustakaan besar-besaran. Untuk apa tempat gedung kawin itu besar-besaran, ya apalagi untuk auditorium besar-besaran, ternyata seringkali dipakai hanya untuk gedung manten, ya kan, persewaan untuk perkawinan aja gitu loh, lebih sering dipakai. Karena kalau cuma acara-acara di UGM kan apa sih, acara paling wisuda sekali 3 bulan, tapi kan lebih sering dipakai untuk penyewaan gedung perkawinan. Kenapa enggak wisuda biasa aja per fakultas atau per jurusan tanpa perlu bersama-sama, tetapi gedung perpustakaan yang pertama yang paling diprioritaskan yang besar-besaran gitu loh. Ada yang bilang nih Bang, komentar nih dari di Surabaya sekarang katanya ijazah udah digital, jadi udah bisa bikin sendiri. Ya kalau itu kan tentang unique identifier-nya aja, ya kan, gitu. Sama seperti sertifikat digital, tetapi kan yang namanya skripsi, terutama skripsi lama itu loh, ya meskipun sudah lama atau bahkan orang yang pernah belajar di sini juga sudah almarhum, ya sudah tua, tetapi kan kita harus hargai bahwa itulah produk ilmiah yang dia sumbangkan selama dia bersekolah di UGM, ya. Saya sangat tidak setuju kalau itu dimusnahkan, ya, dengan alasan digitalisasi atau mereduksi ruangan gitu ya. Ya. Kalau untuk yang di perpustakaan fisiknya belum bisa diakses. Tidak ada yang dimusnahkan, tapi yang di perpustakaan pusat belum bisa diakses fisiknya. Adanya ETD, tetapi kalau misalkan mau akses fisiknya, skripsi yang tahun yang Bapak sebutkan, bisa ke fakultas, nanti diarahkan di fakultas. Di fakultas nggak ada, Mbak. Tadi Fakultas Kehutanan UGM sudah berkali-kali saya pergi ke sana, tidak pernah ada akses dikasih gitu loh. Karena ini kan perpustakaan pusat. Setiap wisudawan dulu diwajibkan menyerahkan 1 kopi ke sini, 1 skripsi. Ya kalau bisa nggak usah ada kamera pun nggak apa-apa. Jadi saya yang melihat langsung, mengakses, melihat gitu, yang kalau memang ada yang skripsi 1980-an, ya kan Mbak, nggak usah pakai live begini atau video juga nggak apa-apa gitu loh. Iya. Kan sudah jam 1 nih, saya ngomong-ngomong tadi 12.52, 8 menit lagi saudara, kita tunggu ya. Oh part time Mbaknya, oh iya sama, saya non time. Ya pemirsa, kita tunggu 8 menit lagi, petugasnya akan masuk kembali dan kita akan akses
apa namanya skripsi tahun 80-an, 90-an semoga belum semuanya dimusnahkan karena digitalisasi. Kalaupun tidak boleh pakai video, ya saya lihat aja sendiri. Kalau bisa saya foto kan gitu kan. Karena memang ya itu, ya setiap mahasiswa itu diwajibkan kok memberikan satu eksemplar untuk perpustakaan UGM saat itu. Dan saat ini juga saya kira ya. Nggak tahu kalau saat ini apakah versi digitalnya aja yang diberikan, saya nggak tahu. 8 menit lagi kita tunggu petugasnya ya. Ini mewah kali ya Mbak ya, berapa lantai nih Mbak? 1, 2, 3, 4, 5 lantai ya, jadi sangat mewah saudara perpustakaan UGM. Kalau yang di sana perpustakaan apa Mbak? Ada lagi yang pusat sana? Sana perpustakaan lagi ada besar yang baru dibangun? Ini dipindah. Mahasiswa GIK. Oh. Gedung hitam ya. Oh iya ya. Ya, itu dulu gelanggang mahasiswa. Oh, gelanggang mahasiswa. Hitam. Oh, Mbaknya alumni UGM juga? Saya masih mahasiswa. Oh, masih mahasiswa UGM. Pantasan baik ya, karena masih mahasiswa. belum berpolitik dan berpihak kepentingan. Masih netral, iya. Enggak, nanti kalau sudah resmi nanti bisa jadi ada kepentingan. Tapi semoga baik-baik. Oh, masih mahasiswa. Mahasiswa fakultas? Saya fakultas ilmu budaya. Ilmu budaya. Oh ya. Ya, sastra Indonesia. Dulu itu kan fakultas sastra. Iya, Sekarang Mbaknya fakultas IB. jurusan sastra. Ya, bahasa dan sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Pantesan bahasa Indonesianya apa ya? Grammatically correct. Secara struktur. Andainya pejabat kita itu bahasa Indonesianya bisa dicontoh ya. Bukan we walk the talk, not only talk the talk. Begitu saudara. Berapa menit lagi? 6 katanya. 6 menit lagi ya. Oke, kita tunggu sebentar. Kalau memang nggak ada ya nanti besok kita, karena hari ini hari wisuda saudara. Jadi kita tidak bisa meributin fakultas lain ya. Kita akan periksa besok fakultas yang tua-tua, Fisipol, Hukum dan Ekonomi. Besok saja itu. Atau ntar lagi setelah acara wisuda selesai, bisa jadi ya. Ada yang memuji kaosnya Bang, kaosnya keren, berani jujur. Berani jujur, mau nggak kalian? Nah, pesan ke apa nih? Forum Tanah Air ya, Forum Tanah Air. Saya pakai ini ya untuk menghargai memberikan saya kemarin ya. Oke pemirsa. Oh part time di sini Mbak. Jadi mahasiswa-mahasiswa bisa dibekali tanggung jawab dan pekerjaan ya, enak juga sekarang di UGM. Jadi mahasiswa Mbak ini yang sekarang petugas ya, yang tidak bisa saya sebutkan namanya, takutnya viral. Apa? Ada yang naksir. Ya kalian datanglah ke perpustakaan UGM. Kita bukan mak comblang nih sekarang di sini ya. Misi kita hanya untuk misi untuk tujuan peradaban. Ada yang nanya-nanya lagi, tapi nggak saya sorot. Oh enggak kok ya. Atau Mbaknya mau disorot? Oh Mbak, malu nggak? Malu ya. Mbaknya malu. Kalau kalian mau kenalan ya datang dong ya. Terus Bang Rismon bukan mak comblang di sini. untuk meningkatkan literasi. Untuk meningkatkan literasi ini harus ramai nih perpustakaan ini ya kan. Biasanya kalau bawa HP boleh kan Mbak di sini ke perpustakaan? HP-nya nggak disita? Oh enggak ya. Nanti kayak ke ruang penyidik dong disita. Jadi boleh bawa HP saudara perpustakaan ini. Tenang, aman ya. Bisa bawa laptop, bisa bawa HP, tapi ya harusnya pakai sepatu ya. Pakai sendal boleh sih Mbak? Nggak boleh ya, harus rapi ya. Harus rapi syaratnya ya. Jadi jangan pakai sendal aja, pakai celana pendek nggak boleh di sini. Harus rapi, harus sopan, ya kan. Pertanyaan pemirsa apa lagi nih? Oh kira-kira kalau mau sini harus bayar atau gimana Mbak? Prosedur Umum, di sini kan ada ruangan PTB, ruangan belajar mandiri, ada lain-lain. Itu kalau umum dan alumni harus memakai surat. Oh, kalau umum alumni harus pakai surat. Kalau UGM harus memakai surat info itu di sini dulu.
ya? Gitu, pemirsa. Itu kalau ala meminjam ya. Untuk mengunjungi ruangan. Oh, mengunjungi ruangan pun harus pakai surat. Ya, ada ruangan tertentu yang memang aksesnya. Oh, kalau wartawan boleh nggak, Mbak? Itu nanti izinnya ke humasnya sendiri. Oh, ke humas dulu kalau wartawan ya. Saya soalnya sudah berprofesi wartawan juga ini, semua saya geluti pokoknya. Ya kan, netizen termul pasti panas tuh. Termul. Member aja, bisa member ya? Termul hus jangan nonton ini. Oh bisa member. Dulu pemirsa ya, kalau lulus UGM itu kartu tanda mahasiswanya langsung digunting di depan kita. Di situ sedihnya, saudara. Ya, begitu kita lulus mau wisuda, diserahkan kartu mahasiswanya, apa sih KTM ya? Kartu tanda mahasiswa kalau kami dulu, dan itu petugasnya menggunting depan kita. Di situ kita merasa, waduh, jadi pengangguran nih, gitu. Iya, ada yang bertanya ini perpustakaan pusat ya? Iya Mbak, ini perpustakaan pusat. Nggak ada lagi perpustakaan UGM. Oh, Perpustakaan dan arsip UGM. Perpustakaan lain? Ada di fakultas masing-masing. Fakultas masing-masing. Dulu kan di geografi sana ya, di MIPA. Mbaknya belum lahir mungkin ya. Belum lahir ya, belum paham. Dulu di dekat MIPA sana, dekat Mirota kampus ya. Dulu di situ kita perpustakaan UGM. Ini baru ini. Ya. Kalau Mbak petugasnya ya belum lahir ya kan. Saya lulus aja mungkin belum lahir. Saya lulus tahun 98, berarti sudah 27 tahun. Ya kan? 27 tahun. Nah, Mbaknya ini belum lahir. Pada saat saya lulus itu belum lahir. Ya kan, Mbak? 98 belum lahir kan ya? Nah. orang tuanya belum ketemu. Jangan-jangan orang tuanya belum pacaran malah. Belum kenalan. Oke, pemirsa kita tunggu. 1 menit lagi kata. 1 menit lagi, oke. Hah? Mana jual kopi? Ini pakai uang digital ya, Mbak? Iya. Oh, nggak bisa pakai cash ya? Pakai GoPay? Iya, pakai kris. Oh, pakai kris ya. Berapa harganya, Mbak? Ada yang 11.000, 15.000 tergantung shotnya. Oh, yang ice ada juga ya? Nggak ada, iya. Oh, yang hot aja? Oh ya, makasih Mbak. Ada jual kopi? Ada jual kopi pakai kris, tapi nggak ada yang dingin. Oh, panas. Yang panas semua. Saya pesankan dulu. VPN itu pakai. Ada. VPN ada itu, handphone itu. Lu bisa aja ya ngelihat ada jualan kopi. No. Gimana ini transaksinya? Ini nih. QR Oh, code. ini dulu nih. Ini QR code. Nggak ada yang panas ya? Itu panas semua, Pak? Nggak ada yang dingin ya? Udah gue. Cafe latte. Super level. Super level. Udah. Start. Fish. 10.900. Lumayan ya. Murah meriah ya. Gelasnya keluar sendiri kali ya? Gelasnya sendiri enggak? Kita yang naruh kayaknya. Tuh, ada Bang. Oh, ada ya? Oh. Ya. Ada jualan kopi pakai QRIS. Aduh susah banget, Kris dah gitu aja ya. Harganya kopi latte 10.900, murah ya kan. Sini jadi kalau mahasiswa mau belajar ngopi-ngopi bisa di sini, kopi latte dan segala macam. Harganya murah 10.900 rupiah. Itu tuh, wah hampir penuh tuh. Baru kita, di Jepang sudah lama kayak gini ya. Oke, kita ambil. Oke, ini. Oke, bro. Ini apa? Lagi. Ini coffee latte.
Kopi mocha. Kopi latte. Ibu apa? Mocha. Situ deh. Situ. Oke, pemirsa, ini nggak ada mejanya. Aduh. Oke, mana punyanya Ian? Sini dia sendiri sana. Oke, belum ada petugasnya. Kita nanti tunggu masih ya, saudara. Oke, sudah pesan kopinya? Sambil tunggu petugasnya nih. Ya. Ya, kita ingatkan saudara, ternyata tadi tidak benar katanya open public ya. Open public skripsi Joko Widodo itu nggak benar ya. Ternyata perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM malah direnovasi. Ya, dibongkar besar-besaran. Jadi kita tidak ada akses. Nah, sekarang kita akses perpustakaan pusat ini sekarang. Perpustakaan dan arsip Universitas Gadjah Mada. Kalau bicara arsip berarti yang tua-tua juga kemungkinan di ini ya, ada dong harusnya, karena kita bicara arsip. Kalau berbicara arsip tapi cuma digitalisasi ya untuk apa ya? Kita tunggu deh. Sudah jam 1. 13.04. Wah, udah 13.04 ini. Oke, ada komentar? Sini coba aku aja yang lihat itu komentar tuh. Bang, Jokowi lagi ke Mapolresta Solo, bawa ijazah asli katanya, susulin ke sana bang. Wah, udah telat dong. Ya, semoga ditunjukkan kepada wartawan, jangan cuma mengaku saja sudah membawa ijazah asli, tapi katanya cuma beraninya menunjukkan kepada entah siapa ya, yang ya nggak pernah terbuka, padahal ijazah tersebut sudah dipakai untuk pencapresan, pencagupan, dan pencawakotan ya, walkotan. Habis renovasi terus kebakaran dah, nggak tahu ya, kita hanya mengikuti pemberitaan dan perkataan netizen kemarin, bang katanya sudah open public, itu ternyata direnovasi ya, nggak ada. Mangan jolai, sudah makan tadi, baru makan tadi, sebelum ke sini makan dulu yang kenyang, ya rendang satu sama ikan gembung bakar satu di rumah makan Padang tadi, jadi kenyang saya. Kalau ada Bang Rismon langsung minta tunjukkan bang gitu, bagaimana reaksinya. Iya, harusnya tadi ke ini ya, ke Solo kita. Tetapi saya tidurnya tadi lama kali. Ya, nyenyak kali saya tidur sampai jam 9:30 tadi saya baru bangun tidur. Jadi ini karena capek kemarin melaporkan Jokowi atas dugaan skripsi palsu di Polda Daerah Istimewa Jakarta. Ya, Istimewa Yogyakarta, dan akhirnya lama sekali menunggunya ya, petugasnya mengetik itu, saya tunggu lama ya, akhirnya sampai hampir jam 6 sore itu saat itu ya. Jadi capek menunggu ya. Semoga Polda DIY melaksanakan tugasnya untuk rakyat ya. Jadi kalau untuk rakyat berarti equality before the law ya, prinsip persamaan di depan hukum ya. Jangan cuma laporannya Joko Widodo saja yang ditindaklanjuti secara cepat. Ya, itu menunjukkan penegakan hukum kita ya abal-abal berarti ya. Hanya penegakan hukum berdasarkan relasi kekuasaan saja. Bang, Ica 01, Bang, bisa jadi mbaknya di calling Bu Rektor jangan duduk di situ lagi supaya Bang Rismon nggak bisa lihat dokumen yang diinginkan. Bisa jadi. Ya kan?
Jangan-jangan Rektor Ova Emilia adalah subscriber di Langkah Update dan Baliga Academy ya, untuk melihat pergerakan kita. Saklik takkan dikerjakan Polda DI itu semua aparat antek Mulyono ya, bisa jadi ya. Kita hanya ingin membuktikan apakah ada penegakan hukum di rezim Prabowo ini bisa lebih baik daripada rezim Joko Widodo, ya kan? Rakyat akan menilai. Alfarizi Ganteng, ngopi, ngobrol Pinocchio, ijazahnya palsu. Mantap ya. Raja Batak, di dia rektor Mile, tak naik dia, nggak mau perasa. Kalau berani memastikan ijazah Jokowi itu asli, ya hadapilah semua, ya kan? Jangan cuma berhadapan bertemu dengan polisi saja beraninya. Berarti ada ini dong, ya ada sesuatu. Kalau beraninya cuma sama polisi aja, ya rakyat loh yang lebih penting, bukan polisi. Reputasi UGM hancur karena ijazah palsu Jokowi. Ya kalau nggak palsu harusnya berani ya. Jangan cuma apa tadi ke Mapolresta Solo kok nggak ada yang ditunjukkan ke wartawan. Mengaku aja itu sudah dibawa ijazah aslinya. Ya. Dipakai loh ijazah itu untuk presiden 2 periode loh, 2 kali loh pencapresan loh. Ya. Ya. Belum tentu dia kalau mengaku tidak lulusan UGM belum tentu menang itu tahun 2014. Ya kan? Berarti kan ijazah itu dipakai untuk mendapatkan jabatan presiden. Bahkan sejak wali kota 2005 sampai 2010. 2010 hingga 2012, 7 tahun di Solo. Nah, ini kita sudah live 56 menit ini ya. Kok belum ada hasil hari ini ya? Belum ada hasil, di petugasnya juga belum ada ini. Nggak ada atau nggak mau ya kan? Dia bertanya, Bang, Pronojiwo itu ada nggak skripsinya? Pronojiwo, ya saya nggak tahu juga. Nggak peduli juga sih karena Pronojiwo kan bukan presiden kita. Iya, pembanding. Cuma target utama kita kan skripsi Joko Widodo dulu kan. Ya, dan skripsi 1985-an sampai awal 90-an pun nggak ada, bro, ya guys, ya. Jadi fokus kita bukan skripsi atau ijazah Pronojiwo dan lainnya, ya. Mereka kan nobody, sama seperti saya nobody, ngapain kita urusin? Ya, Joko Widodo lah yang kita urusin, karena ijazah tersebut dipakai untuk calon presiden, calon gubernur, ya, calon wali kota. Yang kita temui fakta bahwa pada saat dia mencalonkan diri sebagai wali kota 2005, ternyata ijazah fotokopi legalisir itu tidak diverifikasi oleh UGM, padahal argumentasi itu ya sudah diverifikasi lewat di KPUD Solo bla bla bla. Ternyata argumentasi bohong ya. Jadi makanya argumentasi itu setelah kita temui fakta dan berjumpa langsung dengan Ketua KPUD Solo, Pak Justinus Arya, bahwa tidak ada berita acara pemeriksaan atau verifikasi antara UGM dan KPUD Solo yang langsung diketok secara internal oleh KPUD Solo ya. Dalam sidang plenonya ya langsung aja yang ijazah fotokopi itu dinyatakan sah ya. Jadi bohong ya, makanya argumentasi para termul maupun pengacara Jokowi tidak lagi menggunakan argumentasi itu. Terutama Sylvester dan siapa itu si Jembul tuh. Ya, si rambut jembul itu nggak berani lagi mengatakan itu kan sudah diverifikasi sejak Jokowi menjadi calon wali kota Solo. Nol. Ya. Kenapa? Karena mereka hanya bernarasi, sementara kita mencari fakta di lapangan. Itulah enaknya mencari kebenaran tentang Joko Widodo ini ya. Jadi jangan digeser-geser, Joko Widodo urus saja yang lain. Loh, Joko Widodo ngapain? Selain Joko Widodo kita urusin. Mereka bukan presiden kita kok. Ya, bahkan Bobi Nasution pun nggak perlu kita urusi karena masih cuma tingkat gubernur. Ya, capek. Apa? Kasih salam dulu itu di video di belakang. Siapa? Itu apa?
Oh iya, di videoin. Ya jadi kayaknya Bang Effendi Ghazali itu kayaknya sarkastik aja gitu loh. Ternyata saya nggak paham, bener nggak sih ya Bang Effendi Ghazali ini mengatakan itu? Ternyata cuma sarkas aja ya. Mari kita ke UGM, terbuka katanya sudah di ini. Ternyata itu cuma sarkastik, bahasa sarkastik aja ya. Nyindir. Ternyata nggak ada apa-apa, ternyata malah dirombak ya. Di lab kita awal tadi kan kalian lihat, sedang direnovasi total tuh. Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Enak kopinya ya. Jadi pemirsa kalian kalau ke perpustakaan pusat ini, perpustakaan dan arsip UGM ini ternyata ada kopi kopi mesin maker ya. Kopi makernya bukan gratis, 10.900 untuk cafe latte tadi, tapi hanya hot, tidak ada yang ice-nya. Dan enak, saudara-saudara. Ya. Terus bagaimana ini? Mana petugasnya nih? Coba kita tanyakan lagi. Saya pergi ke sana ya, tugasnya. Ntar, kalian arahkan aja di sini. Di UII nanti kita datangi kalau ada waktu ya. Permisi Pak, petugas yang katanya mbaknya tadi yang bisa mengantarkan kami melihat koleksi tahun skripsi 985-an. Oh ya, oh ya. Ya, belum ada petugasnya ya. Belum ya. Padahal kalau benar Joko Widodo itu memang benar lulusan UGM ya, justru harusnya skripsinya itu malah dibangga-banggakan, diprasastikan, ijazahnya juga dan lainnya. Tetapi semua ya kita dapati ya UGM seperti ini ya, sama seperti kantor desa Ketoyan kemarin. Kepala dusun 1 kita lari dia, kita tanyai lari, kepala dusun 2 datang pada saat absen. Kan absen artinya duit ya kan, uang lauk pauk ya kan. Iya. Iya makanya kan maksudnya begini loh. Kan harusnya ada kebanggaan. Kalau yang pernah kuliah di UGM, ya harus jadi kebanggaan lah. Karena cuma 1 alumni UGM yang jadi presiden seharusnya. Sama seperti di desa Ketoyan kemarin. Ya kan? Ya kita wawancarai pada saat mau sidik jari tuh, ngabsen gitu kan, kepala dusun 1 dan 2 itu. Kita tanyai malah lari, nggak mau gitu. Ya kan? Harusnya kan dia mendengar, oh iya Pak, Joko Widodo itu setahu saya di dusun ini, kalau nggak salah di rumahnya Pak ini. Malah, oh kami tidak mau Pak terlibat, kami takut menjawabnya. Walah, malah begini Pak, itu kan di rumahnya si ini, itu bukan di dusun saya Pak. Kalau nggak salah itu di dusun 3, kemarin kan ada 4 ya, 4 atau 5 dusun itu di kecamatan, di desa Ketoyan tuh, kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. 2 yang absen, dua-duanya lari gitu. Bingung saya. Ini Kalau nggak tahu ya. Harusnya gini ya bilangnya. Oh enggak Pak, itu di dusun 3 Pak, di dusun 4 Pak. Saya pernah mendengarkan kesaksian orangnya begini gitu. Kami bangga bahwa orang mahasiswa yang pernah KKN di sini itu menjadi presiden Republik Indonesia. Gitu kayak aduh parah. Renovasi tapi nggak ngerti. Kebetulan kali ya renovasi total. Jadi kalau Bang Effendi Ghazali besok sama Dr. Tifa jadi ke Jogja dan ke perpustakaan itu kecelik juga dong. Waduh, dirombak dong. Nggak ada apa-apa di dalamnya lagi, tinggal lemari-lemari, rangka-rangka lemari yang berserakan ya karena sedang renovasi. Pemirsa, sambil menunggu ya, minum kopi dulu, ya, minum kopi nih. Kata petugasnya tadi. Apa? Kata petugasnya tunggu dulu katanya. 13.17 nih. Iya, atau kita langsung aja ya ke atas ya. Kita lihat-lihat aja. Nggak boleh dia. Lihat tangga. Nanti kalau masuk enggak di sana. Boleh lah, orang pakai HP kok. Bawa HP kan berarti bisa videoin. Harus pakai kartu akses.
Oh ya? Iya, Oh. udah pernah ke situ juga. Jadi harus ini ada kartu uang kakak. Lalu tapi naik lift bisa, harus pakai akses. Kalau pindah ke UII nanti di utara itu. Tapi kita ke kalau sudah selesai acara wisudaan itu, musik-musik itu kan paling sebentar lagi selesai. Itu kita bisa ke Visipol dan ke Fakultas Hukum ya. Mereka lebih terbuka. Misalnya STNK pamer. Bagaimana kabar saudara di Mapolresta Solo? Katanya Joko Widodo diperiksa di sana. Dibawa nggak ijazahnya? Sampai kiamat itu ijazah nggak bakal untuk ditunjukkan. Ya, ijazah yang dipakai mulai dari sebagai calon wali kota 2005, calon gubernur 2012, calon presiden 2014, 2019 itu nggak pernah ditunjukkan. Padahal rakyat sudah memilihnya dan pengacaranya itu selalu saja mencari pembenaran. Ya, kalau benar asli harusnya kan mereka kliennya ya kan, menasehati kliennya, iyalah Pak, Bapak kan sudah pakai ijazah ini untuk calon presiden, calon gubernur, calon wali kota, ya rakyat berhak tahu lah Pak. People have rights to know, gitu loh. Kecuali ijazah Bapak ini nggak pernah dipakai apa-apa untuk mendapatkan ijazah publik, gitu loh. Terima kasih kepada Yiyim Tahir sudah memberikan burger. Ternyata. Terima kasih Yiyim Tahir, kakak Yiyim Tahir. Terima kasih. Sama aja kita percaya sama Sylvester yang lulusan Ruko University yang sudah ditutup dikti. Gak main-mainnya gara-gara skripsi bodoh gede-gede. Nggak main-main saudara. Ini kata adik Dibeliin Yiyim Tahir burger 14.900. Apa itu? Stiker kali ya? Stiker apa ya? Super thanks untuk beli kopi. Oh iya. Oke, itu sudah kosong itu. Ya, kita tanya aja. Saya taruh di sini di bawah karena nanti tumpah ya kan. Permisi Mbak. Sudah ada nggak petugasnya yang mengantarkan? Ya. Gimana Pak? Nah ini Pak, saya kan alumni UGM, Fakultas Teknik. Bisa nggak saya lihat koleksi skripsi, tesis, atau disertasi yang tahun 85-an ke atas? 85, kalau itu di ruang ETD Pak? Enggak, kami maunya versi analog Pak, versi originalnya, bukan versi digitalnya. Saya kira masih ada. Sudah didigital semua. Semua sudah didigitalkan? Masa sih Pak? Kan namanya gedung arsip pasti adalah disisakan sebagai sejumlah sampel, tidak didigitalisasi. Kalau arsip kan berarti memelihara lah sejumlah sampel yang mewakili produk akademik tahun 19 begituan gitu. Masa kalau semua digitalisasi berarti dimusnahkan dong semua. Kalau nggak salah di ETD, namanya ETD itu udah digital semua. Oh, kalau yang ada di sini koleksinya di mana Pak gedungnya Pak? Koleksi skripsi lantai 2. Bisa kami tengok ke sana? Kita buatin surat terima tuh. Iya Pak. Iya, bertiga. Saya dan istri itu alumni UGM juga. Tapi nanti ada liputan gitu. Iya. Ada live. Iya. Itu justru mempromosikan Pak, mempromosikan gedung perpustakaan UGM ini gratis saya promosikan supaya rame. Kalau maaf untuk live itu memang harus biasanya ya harusnya pakai surat izin gitu. Katanya gitu izin dari kalau. Oh jadi kalau live itu harus ada surat izin. Kalau kayak gitu saya tidak live aja, saya sendiri. Saya foto bisa kan? Saya bawa HP aja. Sama aja mana? Kan mahasiswa biasanya bawa HP juga Pak, biasa aja kan dia bisa foto, video, iya. Bertiga. Tapi tidak live,
Cuma bawa HP aja, dimatikan video. Iya. Kalau merekam tuh nggak bisa, Pak. Bukan merekam, kamu bawa HP kan boleh kan? Kalau foto mungkin ya. Iya, foto aja gitu. Tapi ada surat izin dari apa namanya? Mengambil itu nggak ada Surat izin apa Pak? Saya berkunjung sebagai umum aja, sebagai alumni gitu Pak. Oke. Heeh. Nanti biasanya kalau kita buat surat izin masuk. Tapi kalau untuk Live? Maksudnya untuk media untuk direkam itu enggak? Oh, untuk media untuk direkam itu nggak boleh gitu. Iya. Atau boleh tapi harus ada izinnya. Iya, sekalian aja kalau gitu izinnya dikasih Pak. Biar kita live kan. Minta aja di Humas. Humas. Oh enggak deh kalau kayak gitu, karena di humas kami udah dipersulit. Izin masuk saja saya, tidak perlu live atau video. Iya. Ya. Izin masuk aja. Iya Pak. Kartu alumni Ya, kartu alumninya sudah hilang Pak. atau foto ijazahnya gitu. Foto ijazah. Waduh. Sebagai alumni kan Kalau KTP aja bisa. foto Kalau tidak sebagai alumni, sebagai umum kan boleh juga kan? Ya udah kan KTP aja berarti. Pemirsa, saya tidak dibolehin masuk pakai live streaming, ya. Ya, saya tidak bolehin masuk sebagai untuk live streaming, ya. Jadi saya masuk aja nanti saya bawa HP aja, ya. Nggak dibolehin masuk, padahal harusnya media sangat penting ya untuk perpustakaan, untuk mengenalkan literasi kepada anak-anak muda ya. Jadi katanya nggak boleh, minta nomor KTP ku aja, karena kartu alumni sudah hilang. Kartu alumni. Bisa jadi saya apanya juga udah dihapus, ya kan jejak saya. Iya, bisa jadi saking bencinya kan hapus saja jejak akademinya Rismon ini. Ribut kali dia. Aduh. Kok ribet sih masuk perpus ya? Memang ribet ya. Kita harus ikuti ya aturan yang ada. Oke, saya serahkan dulu. Punya Bu Rohani. Ini Pak. Ya. silakan. Alumni fakultas apa? Fakultas Teknik, lulus tahun 98, jurusan Teknik Elektro. Apa nggak ada database alumni Pak? Diketikkan namanya aja pasti sudah ada kan? Nggak ada database ya? Database alumni? Ada dong Pak, ya kan? Nggak tahu kalau data saya sudah dihapus ya nggak apa-apa. Kalau dulu waktu saya kuliah itu masuk perpustakaan tinggal daftar aja nama dan apa boleh ya. Sekarang sudah beda ya Pak. Maksudnya waktu saya kuliah dulu orang umum pun cuma ngisi daftar absen saja boleh masuk gitu loh. Ya, kalau dulu itu surat KTP untuk data kita. Oh. Berarti ini masuk bapaknya pakai umum ya? Pakai umum aja. Alumni Ya. ya. Karena waktu saya kuliah dulu masuk perpustakaan hanya ngisi absen saja, boleh siapapun tanpa pakai KTP. Ya kalau masa sekarang kan pakai untuk yang aktivitas akademika pakai barcode. Kan? Barcode ya, oh gitu. Kan? Ya, permisa. Kalau gini Pak untuk S1 cuma ada cas 6.000. S2, S3 atau umum nanti cas 1.000. Untuk daftar. Untuk izin masuknya. Oh, untuk masuk bayar 12.000. Oh iya. Oke. Kalau alumni free. Oh, kalau alumni free. Kalau saya tanya tadi untuk Ya, saya sudah alumni UGM 98, 27 tahun yang lalu sih, Pak. Jadi kartunya udah entah kemana. Oh iya. Tetapi kan harusnya database-nya ada dong harusnya. Ada nomor HP Pak?
Nomor HP, Pak? Iya. Perlu, Pak ya? Iya, itu untuk data SIM. Nomor HP. Iya. Saya tulis saja, Pak, nanti saya ngomongkan dia apa. Siap. Bayar berapa, Pak? 12.000. Bayar 12.000 untuk masuk, sekali masuk itu. Iya. Oh, kalau masuk berikutnya juga bayar lagi. Waduh. Makanya besok buka foto ijazahnya di bawah. Waduh. Oh, di foto aja, bukan di bawah ijazah asli. Yang boleh masuk berapa? Satu orang aja, saya aja sendiri, ya. Atau Ian mau masuk? Coba panggil Ian. Kalau enggak masuk 3 orang kita. Jadi